Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman dengan NIM 22515060111101. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai proyek akhir mata kuliah metodologi pembelajaran penelitian ilmiah. Yang dimana saya menggunakan metode desain sains atau rancangan saintifik, yang dimana pengembangan modul pembelajaran etika pemrograman dasar berbasis teknik desain sains. Saya Muhammad Usman ingin menjelaskan tentang latar belakang dalam era digital. Komputer merupakan alat sosial yang digunakan secara luas oleh berbagai komunitas seperti institusi, organisasi, dan juga perusahaan, serta memiliki dampak signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Dalam konteks pemrograman, etika menjadi elemen penting yang mendasari perilaku yang benar dan sesuai hukum. Namun, pemahaman tentang etika seringkali kurang mendapatkan perhatian dari mahasiswa yang lebih fokus pada kemampuan teknis. Oleh karena itu, diperlukan modul pembelajaran yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam proses coding. Modul ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara aspek teknis dan etika, meskipun masih ada tantangan seperti kurangnya modul yang menekankan evaluasi etika secara praktis. Lalu selanjutnya, pada tahap masalah dan tantangan. Pada tahap masalah dan tantangan ini, modul pembelajaran pemrograman yang menanamkan nilai-nilai etika masih sangat kurang. Mahasiswa cenderung lebih fokus pada penguasaan keterampilan teknis seperti sintaksis dan juga algoritma, yang dimana mahasiswa ini tanpa memperhatikan dampak moral dan sosial dan teknologi dari teknologi yang mereka buat. Selain itu, hanya tidak ada metode evaluasi yang sistematis untuk mengukur pemahaman tentang etika. Integrasi yang dilakukan dalam pembelajaran etika, kurikulum pemrograman dasar juga menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu adalah menghubungkan konsep etika dengan praktek pemrograman secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya solusi berupa modul pembelajaran etika yang relevan dan terstruktur. Rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini adalah terdapat dua, yaitu bagaimana merancang modul pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang etika dalam pemrograman dasar. Yang kedua, bagaimana evaluasi etika pemrograman dapat diintegrasikan dalam modul pembelajaran pemrograman dasar agar mahasiswa dapat menerapkan etika dalam praktik ini. Kedua rumusan masalah ini yang saya ambil ini untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Dengan memiliki tujuan penelitian, terdapat 3 penelitian, yaitu adalah mengembangkan modul pembelajaran etika berbasis desain sains yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa pemrograman. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi efektivitas modul dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya prinsip etika dalam pemrograman. Lalu yang ketiga, mendorong mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai etika secara nyata dalam praktek coding. Tujuan penelitian ini, yang dari ketiga tujuan penelitian ini, untuk membantu agar penelitian ini bertujuan secara terarah. Lalu, di sini terdapat juga manfaat penelitian, membantu mahasiswa memahami dampak sosial dan moral dari kode yang mereka buat, sehingga membantu perilaku profesional yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua, menyediakan bahan ajar berbasis etika yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk mencetak lulusan yang bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga, mendukung industri teknologi pengembangan tenaga kerja yang tidak hanya mahir secara teknis tapi juga sadar akan tanggung jawab sosial dalam teknologi. Pada ketiga manfaat penelitian ini diharapkan akan dapat sesuai dengan yang diinginkan. Landasan teori untuk penelitian ini yang digunakan terdapat 3. Yang pertama terdapat desain sains, lalu ada ADDA framework, lalu ada etika pemrograman. Pada desain sains, pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengembangkan modul pembelajaran dengan menekankan pada pembuatan artefak yang praktis dan aplikatif. Lalu pada yang kedua yaitu ADDA framework, model yang terdiri dari 5 tahap. Terdapat analisis, design, development, implementation, dan juga evaluation untuk memastikan modul dikembangkan secara tertahap dan terstruktur. Lalu pada yang ketiga adalah etika pemrograman. Nah, pada ini adalah ditekankan adalah prinsip moral yang menjadi panduan dalam pembuat kode yang tidak hanya berfungsi secara teknis tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Lalu pada kerangka berpikir yang diambil adalah penelitian ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori etika dan praktek pemrograman. Modul yang dikembangkan juga mencakup 3, yaitu adalah analisis kebutuhan, desain modul, dan juga evaluasi. Yang dimana analisis kebutuhan ini mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa dalam memahami dilema etis dalam pemrograman. Yang kedua, desain modulnya adalah
Modul berbasis kasus nyata yang interaktif. Pada evaluasi mengukur efektivitas modul melalui pretest, post-test, dan umpan balik dari mahasiswa. Dari kerangka berpikir ini diharapkan modul ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa. Lalu metode penelitian ini menggunakan pendekatan perancangan saintifik atau desain sains sesuai penelitian dengan model ADIE yang terdapat 5 tahapan. Terdapat analisis, design, development, implementation, evaluation. Pada analisis ini mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran mahasiswa terkait etika. Yang kedua terdapat desain, merancang kerangka modul dengan elemen multimedia. Yang ketiga, development, membuat prototipe modul dan bahan ajar. Yang keempat, terdapat implementation, uji coba modul pada mahasiswa. Yang kelima, evaluation, menilai hasil uji coba untuk menyempurnakan modul. Teknik pengumpulan data yaitu adalah data dikumpulkan melalui 3 metode utama. Terdapat kuesioner, lalu terdapat tes pemahaman, dan juga yaitu wawancara. Kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap modul, mencangkup aspek kejelasan materi dan interaktivitas. Tes pemahaman dilakukan dengan pretest dan posttest untuk menilai peningkatan pemahaman mahasiswa tentang etika pemrograman. Yang terakhir adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara, yang dimana mendalam digunakan untuk menggali pengalaman mahasiswa dalam menggunakan modul dan memperoleh umpan balik yang dapat memperbaiki materi yang ada. Pada penelitian ini menggunakan analisis data, yaitu terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, lalu yang kedua pendekatan kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif ini, data dari pretest dan posttest dianalisis menggunakan uji statistik, yang dimana paired sample testnya ini untuk mengetahui perbedaan antara signifikan pemahaman mahasiswa sebelum menggunakan modul etika dan juga atau setelah menggunakan modul etika. Lalu pada pendekatan kualitatif, wawancara dianalisis menggunakan metode tematik. Analisis ini untuk mengidentifikasi tema utama seperti pemahaman etika dari sebelum menggunakan modul ataupun setelah menggunakan modul, dan juga kemudahan penggunaan dari sebelum menggunakan modul dan setelah penggunaan modul, dan relevansi modul, apakah sangat relevan modul untuk digunakan. Hasil penelitian awal adalah hasil ini diteliti dengan menggunakan uji coba pretest dan posttest, menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa sebesar 30%. Hal ini sangat signifikan untuk penelitian awal karena terdapat 30%. Lalu pada wawancara dengan mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka ini merasa terbantu dengan studi kasus interaktif dalam modul ini. Dari hasil pretest dan juga posttest dan juga wawancara, terdapat dampak positif untuk penelitian awal ini. Namun, beberapa kritik dan saran meliputi kebutuhan untuk menambahkan contoh kasus yang lebih relevan dengan industri teknologi saat ini. Beberapa kritik dan saran ini menjadikan penelitian awal ini menjadi lebih maksimal untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, batas penelitian ini juga, penelitian ini memiliki batasan, yang dimana modul ini hanya dirancang untuk mahasiswa pemrograman dasar dan tidak dirancang untuk mahasiswa selain pemrograman dasar, seperti mahasiswa lain seperti hukum ataupun sejenis mahasiswa yang lainnya, karena hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk mahasiswa di tingkat lanjut atau mata kuliah lain, karena fokus penelitiannya adalah mahasiswa pemrograman dasar. Fokus penelitian terbatas pada pengajaran etika saja, tanpa melibatkan keterampilan teknis tingkat lanjut seperti yang lain-lainnya. Uji coba ini juga hanya dilakukan pada mahasiswa semester awal, tidak dilakukan pada mahasiswa semester 2, 3, 4, 5, 6 atau mahasiswa akhir dalam satu universitas, tidak dilakukan di universitas yang lainnya, yaitu di Universitas Brawijaya. Solusi dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah ini. Penelitian mengusulkan pengembangan modul pembelajaran etika yang terintegrasi dalam kurikulum pemrograman dasar. Modul ini menggunakan pendekatan desain sains yang digunakan untuk menggunakan pendekatan desain sains yang dilengkapi dengan elemen-elemen interaktif serta studi kasus nyata yang memungkinkan mahasiswa menerapkan prinsip etika dalam situasi pemrograman yang kompleks. Diharapkan dengan pendekatan ini mahasiswa tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dalam setiap keputusan yang mereka buat. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah penelitian ini mengembangkan modul pembelajaran etika pemrograman dasar dengan pendekatan
Desain Science dengan model EDA, yaitu terdapat 5 tahap tadi: analisis, design, implementation, dan evaluation, yang terbukti meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang etika dalam pemrograman yang diambil dari tahap uji coba awal tadi dengan mencantumkan pemahaman mahasiswa tentang etika dalam pemrograman. Harapannya pada modul ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum pemrograman di berbagai institusi, dikarenakan tahap penelitian ini masih pada satu tahap institusi saja, yaitu pada Universitas Brawijaya, yang dimana mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga etika yang kuat dalam menghadapi tantangan di dunia teknologi ini. Pada penelitian ini, jika disimpulkan keseluruhannya adalah modul pembelajaran etika pemrograman dasar dengan pendekatan desain model ADY ini adalah terbukti meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang etika dalam pemrograman. Maka dari itu, dari penelitian ini semoga menjadi profesional yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis tetapi juga etika yang kuat dalam menghadapi tantangan di dunia teknologi. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Usman dengan NIM 2251506011121. Izin mundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.